Seorang pria minum jus jeruk sambil menatap wanita di sofa. Tiba-tiba pintu di samping ditendang terbuka. Angkat tanganmu. Kemudian pria itu ditindih di atas meja. Terjatuh ke tanah dan menemukan gelang. Kemudian rumahnya digeledah dan ditemukan banyak barang ilegal. Uang tunai dan wuki. Bahkan ada banyak orang berbahaya. Namun wajah pria itu tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Saya memiliki tim pengacara yang hebat. Saat dia penuh dengan informasi. Menunggu ayahnya membebaskannya. Namun ayahnya membawa berita buruk. Ayahnya yang dulu Jesse baru saja membebaskan adiknya. Situasi saat ini sangat sulit. Jaksa menyarankan Jimmy untuk mengaku bersalah. Akan membantunya mendapatkan hukuman ringan 5 tahun. Jika berperilaku baik, bisa dikurangi menjadi 2 tahun. Dan ayahnya juga berharap dia tidak akan melakukan hal seperti itu lagi. Agar kedepannya lebih stabil. Maka Jimmy mengaku bersalah di pengadilan. Tanpa melakukan pembelaan apapun. Namun hasil putusan membuatnya sangat terkejut. Masa tahanan selama 10 tahun adalah hukuman yang sangat rendah menurut standar. Saat itu, Jimmy baru tersadar. Dia dan ayahnya terjebak dalam perangkap jaksa. Kamu telah menipu saya. Kamu, si kecil manis, malah menipu saya. 7 bulan berlalu dengan cepat. Penjaga penjara tiba-tiba membawa Jimmy ke ruang medis. Yang menunggunya adalah jaksa yang menipunya. Dan seorang detektif wanita. Detektif wanita menemukan bahwa Jimmy selama 7 bulan di sini. Tidak hanya dengan cepat beradaptasi dengan kehidupan di sini. Tetapi juga berhubungan baik dengan sebagian besar geng di sini. Bahkan mengembangkan bisnis sampingan dengan menjual barang-barang kecil. Yang lebih penting, detektif wanita menemukan kemampuan lainnya. Jimmy hanya perlu mengucapkan beberapa kata. Untuk membuat lawan bicaranya berbicara tanpa henti. Melepaskan diri di depannya. Dia memiliki daya tarik pribadi yang kuat. Jimmy merasa bingung dengan pujian dari detektif wanita. Kemudian detektif wanita mengungkapkan tujuan kedatangannya. Mereka tertarik pada kemampuannya. Mereka ingin memindahkannya ke penjara lain. Berteman dengan seorang pembunuh berantai yang ditahan di sana. Jingfang mencurigai orang itu telah membunuh 14 wanita. Namun mereka hanya menemukan 1 mayat. Jika ingin menghukum orang itu bersalah, maka perlu menemukan 1 mayat lagi. Mereka berharap Jimmy bisa mendekati orang itu. Dan mengungkap lokasi mayat. Namun penjara itu hanya menahan orang gila. Bagi orang normal, itu seperti neraka. Jimmy menolak tawaran mereka dengan tegas. Detektif wanita segera memberikan imbalan. Jika dia bisa menyelesaikan misi ini, dia akan mendapatkan pemotongan hukuman penuh. Mengurangi sisa masa hukumannya. Namun Jimmy melihat jaksa yang pernah menipunya. Tidak yakin apakah ini lagi-lagi jebakan. Atau memilih untuk menolak. Namun detektif wanita meninggalkan berkas kasus itu. Sebagai kenang-kenangan. Malam itu, Jimmy berguling-guling di tempat tidur. Akhirnya, dia tidak tahan dan melompat dari tempat tidur. Dia membuka berkas tersebut. 2 hari kemudian, dia menceritakan hal ini kepada ayahnya. Ayahnya menasihatinya untuk tidak memikirkannya. Penjara itu penuh dengan orang gila. Jika Jimmy tidak bisa mengungkapkan lokasi S. Dan terlibat dalam konflik dengan para gila itu di tengah jalan. Maka dia mungkin akan terkurung di sana selamanya. Jimmy hanya bisa menutup telepon dengan kecewa. Kemudian, Jimmy melanjutkan rutinitasnya. Melakukan bisnisnya sendiri. Berolahraga secara aktif. Berharap penampilan baiknya akan menghasilkan pengurangan hukuman. Namun berkas itu selalu menghantuinya. Sampai ibunya datang menjenguknya. Ayahnya tiba-tiba jatuh sakit parah. Kondisinya mungkin sangat serius. Mungkin tidak akan hidup lebih dari setahun. Jimmy di ujung sana putus asa. Kemudian dia menemui detektif wanita itu. Mengatakan bahwa dia setuju untuk bertransaksi dengan mereka. Namun detektif wanita itu tidak langsung menyetujuinya. Mengatakan bahwa Jimmy hanyalah salah satu kandidat. Jika dia ingin mendapatkan kesempatan ini, dia perlu menonjol di antara semua kandidat. Jimmy merasa ditolak lagi. Tapi untuk mendapatkan kesempatan langka, dia mulai mempelajari berkas tersebut dengan teliti. Kasus ini terjadi beberapa tahun yang lalu. Seorang gadis ditemukan di ladang jagung. Dia setengah terbuka mata dengan wajah kotor. Tempat kejadian menunjukkan bahwa gadis itu mungkin telah diserang. Deskripsi dari montir di sekitar. Dia melihat seorang pria keluar dari sini semalam. Kemudian pergi dengan truk. Dan dengan yakin melaporkan merek mobilnya. Namun setelah setahun, kasus ini tidak banyak kemajuan. Inspektur Miller yang bertanggung jawab atas kasus ini menemukan petunjuk dalam laporan terdekat. 2 gadis berusia 14 tahun beberapa minggu yang lalu disturb oleh seorang pengemudi truk. Dia menghina mereka sebelum pergi dengan mobilnya. Gadis itu mengatakan mobil itu berwarna abu-abu. Dan dia juga mengingat nomor plat mobil tersebut. Miller menyelidiki nomor plat mobil tersebut. Ditemukan mobil tersebut terdaftar di kota lain. Dan selama tahun lalu, mobil tersebut dilaporkan 3 kali. Di 3 kota berbeda. Mengganggu gadis di jalan. Kemudian Miller menyelidiki keberadaan pemilik mobil, Larry. Sehari sebelum gadis itu dibunuh, Larry memang pernah muncul di tempat mereka. Miller segera menelepon JF di kota tempat Larry berada. Mereka mengatakan Larry hanyalah orang aneh yang tidak berbahaya. Selalu diintimidasi dan dipukuli sejak kecil. Dia tidak mungkin menyakiti orang. Meskipun sebelumnya dia mengakui kasus konspirasi lokal. Tapi tidak lama kemudian pelaku sebenarnya ditangkap. Mereka berpikir, Larry hanya ingin menunjukkan kekuatannya. Namun Miller meminta mereka mengatur pertemuan dengan Larry. Pria di depannya agak pendiam. Dengan jenggot aneh dipelihara. Berbicara tanpa teratur. Miller mengeluarkan berkas dan bertanya apakah dia pernah pergi ke tempat-tempat itu. Apakah dia pernah berbicara dengan 2 gadis itu. Larry mengatakan bahwa sebenarnya dia yang pernah bertanya arah kepada 2 gadis itu. Namun jawaban yang dia terima membuatnya marah.
Kemudian dia bercanda dengan mereka beberapa kalimat. Dia tidak pernah berniat menyakiti kedua gadis itu. Detektif di sampingnya bercanda. Larry mungkin akan pergi ke dalam mimpi untuk menyakiti mereka. Kemudian Larry mengatakan bahwa dia bermimpi menyakiti dua wanita. Tapi itu hanya mimpi. Namun tiba-tiba Larry terdiam. Tidak bergerak. Larry. Apa? Aku bermimpi, bukan seperti itu. Tidak, aku tidak bermimpi menyakiti wanita. Aku bermimpi karena telah menyakiti mereka dalam mimpi. Namun kemudian dia berkata tidak, itu semua hanya mimpi. Dia sering merasa seolah-olah terpisah dari tubuhnya. Memandang diri sendiri dari atas. Miller mengeluarkan foto gadis korban. Bertanya apakah dia pernah melihat gadis ini. Larry tiba-tiba bangkit dengan marah. Mengatakan ingin pulang. Penduduk setempat menghentikan Miller dari terus bertanya. Mereka berpikir, Larry hanyalah seorang penderita gangguan mental yang sering berbicara tidak jelas. Dia tidak terkait dengan kasus-kasus ini. Miller seharusnya kembali ke wilayahnya sendiri untuk melanjutkan penyelidikan. Daripada melakukan hal yang sia-sia di sini. Namun Miller yakin bahwa Larry sangat mencurigakan. Maka dia bekerja sama dengan rekan kerjanya Laura. Menemukan seorang ahli dalam kasus semacam ini, Bowman. Bersama FBI, mereka memeriksa Larry. Larry mengeluh kepada detektif bahwa dia sering bermimpi buruk. Semua pria lain memiliki wanita yang menemaninya. Sedangkan dia selalu sendirian. Hal ini membuatnya merasa sangat kesepian. Dan dia selalu menekan dirinya sendiri. Detektif menghibur dengan mengatakan bahwa pasti sulit. Kemudian mengeluarkan foto gadis korban. Apakah dia pernah muncul dalam mimpi buruknya? Larry justru mengambil foto dan membelainya. Dia tersenyum sambil mengatakan bahwa ketika dia bertemu dengannya, dia sedang mengendarai sepeda. Dia berhenti dan berbicara dengannya. Gadis itu terlihat sedih. Dan pada saat itu, dia sudah berada di mobilnya. Kemudian dia bercerita tentang ladang jagung. Apakah Anda masih ingat posisinya dengan pasti? Saya mungkin tidak ingat, tapi saya belum sempat menguburinya. Kemudian Larry mengatakan bahwa dia biasanya mengubur mereka. Mereka? Detektif bertanya berapa banyak gadis yang dia miliki. Larry mengatakan bahwa dia tidak ingat. Detektif segera menyiapkan pengakuan dosa untuk Larry menandatanganinya. Namun Larry malah membantah telah melakukan hal tersebut. Kemudian tiba-tiba tersenyum lagi. Mengatakan tidak heran dia sulit tidur malam. Gemetar saat menandatangani namanya. Kemudian mereka dengan cepat menangkap Larry. Namun hakim percaya bahwa Larry memiliki gangguan kepribadian yang serius. Sangat mudah dipengaruhi sugesti. Mengakui tidak melakukan kejahatan yang dilakukan. Dan tidak ada bukti kunci. Mereka tidak bisa menghukum Larry. Dan memberikan izin khusus kepada Larry untuk banding. Jika Larry berhasil mengajukan banding, pasti gadis itu akan jadi korban olehnya. Tanpa pilihan. Mereka menemukan Jimmy yang sudah dipenjara selama 7 bulan. Dia memiliki daya tarik pribadi yang unik. Mampu dengan mudah membuat orang lain mengungkapkan rahasia mereka. Jika dia bisa mendekati Larry dan mencari tahu posisi S, maka Larry bisa dihukum. Dan sisa masa hukumannya akan dihapuskan sepenuhnya. Setelah mempertimbangkan, Jimmy setuju dengan kesepakatan ini. Tapi sebelum itu, detektif Laura masih harus melakukan serangkaian tes padanya. Memastikan Jimmy memiliki kemampuan tersebut. Untungnya, Jimmy memiliki kecerdasan dan fisik yang baik. Berhasil mendapatkan kesempatan ini dengan lancar. Jimmy diminta untuk mengenakan pakaian sehari-hari. Dia akan masuk ke penjara dengan tuduhan baru. Detektif memberitahunya untuk tidak lagi bersikap tenang seperti sebelumnya. Menjadi satu-satunya orang yang akan pergi ke sana untuk mengunjunginya. Sikap tenang tidak sesuai dengan suasana di sana. Kemudian detektif wanita Laura memberitahu Jimmy. Dia tidak boleh terlalu cepat mendekati Larry. Agar tidak menimbulkan kecurigaan. Juga tidak boleh melakukan hal apapun yang dapat menyebabkan dia mendapat hukuman tambahan. Mendapat hukuman tambahan. Maka transaksi di antara mereka akan segera dibatalkan. Dan Jimmy juga akan melakukannya. Menghabiskan sisa hidupnya di penjara seperti D. Jika saya perlu membela diri, jangan sampai terluka parah. Jangan sampai terbongkar oleh orang lain. Jika terjadi sesuatu, segera minta bantuan kepada kepala penjara untuk menghubungi saya. Di belakang layar, dia memberitahu Jimmy. Dia akan berperan sebagai pacarnya. Menjadi satu-satunya orang yang akan pergi ke sana untuk menjenguknya. Dan Jimmy juga bisa melakukan beberapa gerakan intim yang tepat. Agar hubungan mereka terlihat lebih nyata. Bisakah kita latihan dulu sekarang? Hei, ganteng. Lanjutkan kegilaanmu. Namun ketika sampai di pintu, Jimmy tiba-tiba berubah pikiran. Dia masih khawatir mereka akan mengubahnya menjadi korban. Akhirnya tertangkap. Jatuh ke dalam perangkap jaksa Bomeng dan dihukum 10 tahun. Petugas pengawalan marah seketika. Mereka tidak bisa membiarkan orang itu keluar dari penjara. Dan Jimmy adalah satu-satunya harapan mereka saat ini. Kemudian petugas segera menenangkan dirinya. Memberitahu Jimmy bahwa mereka berterima kasih atas semua yang telah dilakukannya. Jimmy terdiam sejenak dengan pikiran yang bergejolak. Sialan, lakukan saja. Kemudian dilakukan serangkaian pemeriksaan rutin. Kehidupan penjara Jimmy baru saja dimulai. Memang setiap orang yang ditahan di sini memiliki kepribadian yang unik. Jimmy dengan hati-hati mengamati mereka. Namun target Larry belum muncul. Sementara itu, Larry sedang memperbaiki mesin di penjara. Dia mahir dalam berbagai jenis komponen. Dengan mudah mendapatkan pekerjaan ini. Dia masih terlihat tidak berbahaya. Ketika malam tiba, Jimmy merasa gelisah di kamarnya. Dia sangat ingin tahu wajah lawannya. Hingga larut malam, Larry baru selesai bekerja dan kembali ke sel. Jimmy segera bangun saat mendengar suara.
Dokter jiwa di sini satu-satunya yang tahu identitasnya. Dia ditempatkan di seberang Larry, targetnya. Kemudian memberitahunya tentang bahaya yang harus dihadapi. Kebanyakan kehidupan penjara memiliki aturannya sendiri. Namun, satu-satunya aturan di penjara ini adalah tidak ada aturan, tidak dapat diprediksi. Mereka yang ditahan di sini semuanya gila. Siapapun, kapanpun, bisa menyerang karena alasan apapun. Narapidana sebelumnya di kamar Jimmy bunuh diri dengan cara menyayat diri sendiri. Bekas darahnya masih ada di lantai sampai sekarang. Dan agar identitasnya tidak terungkap, Jimmy harus seperti narapidana lainnya untuk mengantre minum obat tepat waktu. Kemudian dokter akan mengakhiri percakapan. Jimmy dengan panik bertanya apa yang harus dilakukannya jika berada dalam bahaya. Bagaimana cara menghubunginya? Dokter meninggalkan sejumlah nomor telepon untuknya. Jimmy berusaha keras mengingat nomor-nomor tersebut. Kemudian Jimmy mulai mendekati Larry dengan hati-hati. Namun Larry tidak merespon sama sekali. Pria ini terlihat bodoh. Dia memiliki hati yang sangat waspada. Keesokan harinya, Jimmy diberitahu bahwa ada yang datang untuk melihatnya. Namun ia terkejut menemukan bahwa itu adalah ayahnya sendiri. Ayahnya harus meminta bantuan Jesse agar bisa mengunjunginya. Namun hal ini membuat Jimmy gemetar ketakutan. Identitas rahasianya tidak melibatkan keluarga. Ayahnya mengungkapkan bahwa dia adalah anak Jesse. Ayahnya yang menyadari terus menyalahkan dirinya sendiri atas kekacauan ini. Penyakit membuat otaknya tidak berfungsi dengan baik. Ternyata petugas penjara di sampingnya mengetahui identitas Jimmy. Untungnya, ayahnya juga seorang Jesse. Dengan simpati, ia setuju untuk merahasiakan hal ini. Kemudian petugas penjara memberitahu Jimmy. Ada seorang lelaki tua di halaman yang sangat tertarik padanya. Si kakek di sini memimpin wilayah ini. Mungkin dia akan menjadi sandungan terbaik bagi Jimmy. Kemudian Jimmy mengandalkan pesonanya sendiri. Berhasil bergabung dengan kubu si kakek. Sementara penjaga penjara memperhatikan segalanya dari samping. Untuk mendekati Larry, Jimmy mengikuti dia menonton televisi yang membosankan. Seorang pria dengan penuh semangat masuk dan mengganti saluran. Lalu dia meludah ke lantai dengan keras. Larry melirik pria itu dengan takut dan tidak berani bicara. Pikiran Jimmy berputar dengan cepat. Tanpa ragu, dia mengganti kembali ke saluran asal. Dia langsung memukul pria itu. Kemudian diikuti dengan pukulan bertubi-tubi. Apakah kamu pikir aku seperti remote control? Bisa membuat dirinya terlihat seperti gila. Dapat memenangkan hati Larry lagi. Memang, setelah dia kembali dari sel isolasi, Larry mendekatinya dan memulai percakapan. Bertanya mengapa dia membela dirinya. Namun Jimmy tersenyum tipis dan berkata bahwa itu untuk dirinya sendiri. Kemudian, sambil masih hangat, ia mengulurkan tangan kepada Larry. Saya Larry. Larry terlihat seperti seorang istri muda yang bingung dan ragu. Kemudian, Jimmy dengan sukarela membuka topik mobil yang disukai oleh Larry. Saat percakapan mereka sedang seru, sang penjaga penjara mendekati Jimmy. Dia mengucapkan selamat kepada Jimmy atas temuannya. Namun kemudian ia memberitahu Jimmy, jika orang tua itu mengetahui identitas asli Jimmy sebagai anak Jesse, pasti akan mengancam nyawanya. Kemudian, ia tersenyum jahat dan berdiri. Jangan anggap saya sebagai orang yang bisa tidak dihormati. Dia menyelidiki latar belakang Jimmy. Mengetahui bahwa Jimmy sebelum dipenjara berbisnis besar. Kemudian, ia mengancam untuk meminta $10.000 dari Jimmy. Atau akan membongkar identitasnya. Dengan tidak punya pilihan, Jimmy hanya bisa menyetujuinya. Meminta ayahnya untuk membawakan. Namun yang dibawa oleh ayahnya hanyalah berita buruk. Semua tabungannya sudah habis digunakan oleh ayahnya. Barang-barang yang disembunyikan juga dicuri oleh bawahannya. Jimmy terdiam karena marah. Untungnya sebelum ditangkap, dia menyembunyikan 1 kilogram barang di speaker. Menyembunyikan 1 kilogram barang. Dia meminta ayahnya membawa barang itu. Dia akan mencari cara untuk menukarkan barang itu dengan uang tunai di sini. Penjaga penjara mengancam akan membuatnya menyesal jika ada yang berubah. Jimmy ingin segera menyelesaikan tugasnya dan meninggalkan tempat itu. Kemudian dia pergi ke kamar Larry. Dinding dipenuhi dengan foto-foto. Larry adalah penggemar berbagai pertempuran sejarah. Sering menghadiri reenactment pertempuran. Kemudian dia memperkenalkan Jimmy. Pria dalam foto itu adalah saudara kembarnya. Tapi saudaranya terlihat lebih berotot. Larry menjelaskan bahwa ketika mereka masih janin, saudaranya menyerap semua nutrisinya. Ini juga menyebabkan kekurangan pada otaknya. Hubungan mereka semakin dekat. Jimmy juga mendapatkan kepercayaan Larry. Larry memberitahu psikiater. Berkomunikasi dengan Jimmy membuatnya merasa nyaman. Kemudian bahkan membawa Jimmy ke tempat kerjanya sendiri. Saat berbicara, Jimmy menyadari. Larry meskipun terlihat bodoh, tapi sangat profesional dalam bidang yang diminatinya. Larry bercerita tentang sebelum ditangkap. Sebagai seorang petugas kebersihan yang sering menangani noda darah hewan, orang lain tidak bisa melakukannya. Tapi dia bisa membersihkannya dengan bersih. Untuk apa? Untuk menonton.